Oke, selamat datang di sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita bakal ngobrolin soal salah satu komponen paling dasar, tapi juga paling krusial di dunia elektronik. Coba bayangin deh, jalanan satu arah. Jelas kan, kita punya rambu lalu lintas buat ngatur. Tapi pernah kepikiran nggak gimana caranya listrik bisa dibikin nurut buat jalan satu arah aja? Nah, jawabannya itu ada di sebuah komponen kecil yang super pinter. Namanya dioda. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita lihat kenapa dioda ini bisa jadi polisi lalu lintas yang sempurna buat arus listrik. Jadi intinya gini, tugas dioda itu simple banget, tapi super penting. Anggap aja dia ini kayak katup satu arah, atau gerbang tol yang cuma bisa dilewatin dari satu sisi, nggak bisa balik arah. Nah, yang keren dari dioda ini, simbolnya aja udah ngejelasin cara kerjanya. Lihat deh, ada panah kan? Panah itu nunjukin arah arus boleh lewat. Sederhana banget. Bagian tempat arus masuk kita sebut anoda yang positif. Terus tempat arusnya keluar itu namanya katoda yang negatif. Nah, kalau di komponen fisiknya, sisi katoda ini biasanya ditandain pakai garis atau gelang. Jadi nggak bakal ketukar. Oke, teori cukup. Sekarang gimana kalau kita lihat langsung dioda ini beraksi di sirkuit beneran? Biar kebayang? Lihat sirkuit pertama ini. Kita pasang diodanya dengan cara yang benar. Jadi kutub positif dari baterai nyambung ke anoda dioda. Terus dari katodanya kita sambungin ke lampu dan lanjut lagi balik ke kutub negatif. Karena arusnya ngikutin arah panah, alirannya lancar jaya. Dan lampunya nyala. Simpel kan? Oke, itu tadi kalau benar. Sekarang pertanyaan iseng nih, gimana kalau diodanya kita balik? Apa ya yang bakal terjadi? Nah, ini dia jawabannya. Kalau kita balik, arusnya kan coba masuk dari sisi katoda, ngelawan arah panah. Diodanya langsung bilang, stop, nggak boleh lewat sini. Akibatnya, arus listrik macet total, bener-bener keblokir. Walaupun rangkaiannya nyambung, lampunya tetap mati. Ini bukti nyata fungsi utamanya. Nah, ini kan yang bikin penasaran. Gimana caranya komponen sekecil ini bisa sekuat itu nahan arus? Rahasianya atau keajaibannya itu ada di dalam bahan pembuatnya. Dioda itu dibuat dari bahan spesial namanya semikonduktor. Bahan yang paling umum dipakai itu silikon. Mungkin sering dengar kan Silicon Valley? Nah, ini dia bahan dasarnya. Bahan silikon ini nggak dibiarin gitu aja. Dia diolah jadi punya dua sisi yang beda sifat. Coba bayangin ya, ada sisi tipe P. Ini kayak lahan parkir yang banyak slot kosongnya. Slot kosong ini kita sebut hole atau lubang. Di sebelahnya ada sisi tipe N. Ini kebalikannya, lahan parkir yang penuh mobil. Malah ada mobil-mobil ekstra yang siap gerak. Nah, mobil-mobil ini adalah elektron bebas. Waktu kedua sisi ini ditemuin, apa yang terjadi? Ya jelas, beberapa mobil atau elektron dari sisi tipe N yang penuh sesak langsung pindah ngisi slot kosong atau lubang di sisi tipe P. Nah, perpindahan ini ngebentuk semacam tembok kosong di perbatasan. Tembok inilah yang secara alami ngeblokir perpindahan elektron selanjutnya. Tembok ini nggak bisa ditembus gitu aja. Butuh dorongan energi listrik yang cukup. Khusus buat diode silikon yang paling umum, kita butuh dorongan sekitar 0,7 volt. Di bawah itu, arus gak bakal bisa lewat. Oke, dari sini kita jadi paham kalau dioda itu punya dua kondisi utama. Kondisi on saat dia ngelewatin arus, dan kondisi off waktu dia ngeblokir total. Nah, dua kondisi ini punya istilah teknisnya. Yang pertama, bias maju. Ini terjadi waktu kita kasih tegangan positif ke sisi P. Dorongan ini cukup kuat buat ngehancurin tembok penghalang tadi, jadi gerbangnya kebuka. Dan arus bisa ngalir bebas. Ini kondisi on-nya. Sebaliknya ada bias mundur. Ini kalau kita kasih tegangan positif ke sisi N. Bukannya nembus, ini malah bikin tembok penghalangnya jadi makin tebal dan makin kuat. Gerbangnya jadi kekunci rapat. Ini kondisi off-nya. Oke, teorinya keren. Tapi pertanyaannya, buat apa sih repot-repot bikin jalan satu arah buat listrik ini? Apa gunanya di dunia nyata? Nah, ini dia fungsi utamanya yang paling penting. Dioda itu jagoannya adalah mengubah arus bolak-balik atau AC yang ada di stop kontak rumah kita menjadi arus searah atau DC. Hampir semua gadget kita itu butuh arus DC yang stabil buat bisa nyala. Nah, dioda inilah yang melakukan tugas penyearahan itu. Serius deh, dioda ini ada di mana-mana. Coba cek charger HP Anda, adaptor laptop, power supply TV atau komputer, semuanya pasti punya dioda.
Bahkan di alternator mobil buat ngisi aki pun ada. Pokoknya di mana ada proses ubah AC ke DC, disitulah ada dioda. Bentuknya juga macam-macam. Ada yang standar, cuma punya 2 kaki. Tapi ada juga yang bentuknya paket, kayak penyearah jembatan ini. Orang bengkel sering nyebutnya dioda kiprok. Kelihatannya satu komponen, tapi di dalamnya itu ada 4 dioda yang dirangkai khusus biar proses penyearahan arusnya jauh lebih efisien. Jadi gimana? Sekarang kebayang kan? Coba deh pikirin berapa banyak polisi lalu lintas tak terlihat ini yang lagi kerja keras sekarang buat nyalain perangkat yang lagi Anda pakai buat nonton ini. Lain kali pas Anda ngecas HP atau nyalain laptop, ingat deh sama si dioda. Komponen kecil sederhana tapi tugasnya luar biasa penting. Mastiin listrik ngalir ke arah yang benar.